Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi sama Ibu. Ibu akan menjelaskan mengenai bab 7 tentang bermain alat musik tradisional secara perorangan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi dan kita bahas mengenai bermain musik tradisional secara perorangan ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar senantiasa kita saat belajar dapat terfokus pada apa yang sedang Ibu jelaskan. Nah, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Di sini ada peta konsep. Peta konsep dari bermain musik tradisional secara perorangan, kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai khazanah musik tradisional Indonesia. Dan yang kedua, kita akan membahas juga mengenai teknik bermain alat musik tradisionalnya. Nah, di sini tekniknya itu ada 4 bagian atau ada 4 nama ya, 4 kelompok. Nah, yang pertama ada idiofon, yang kedua ada kordofon, yang ketiga ada membranofon, yang keempat ada aerofon. Nah, kemudian poin ketiga, di sini kita juga akan mencoba memainkan alat musik tradisional. Ada beberapa nih ya alat musik yang akan Ibu bahas cara bermainnya atau cara memainkan alat musiknya. Yang pertama ada bermain saron dan kolintang, yang kedua ada bermain sasando, yang ketiga ada bermain rebana, dan yang terakhir atau yang keempat ada bermain suling. Poin A, khazanah alat musik tradisional Indonesia. Nah, di tiap-tiap daerah itu pasti memiliki keunikan dalam seni musiknya. Keunikan itu terdapat dalam hal melodi, ritme, harmoni, warna, maupun bangunan karya musik secara keseluruhannya. Nah, setiap daerah juga mempunyai keunikan dalam jenis alat musik yang dipakai. Nah, berikut kita akan bahas secara singkat jenis-jenis seni musik yang dimainkan dengan alat musik tradisional khususnya di Indonesia. Apa kalian tahu gambar di sini itu merupakan seni musik apa namanya? Ya, betul, karawitan. Poin pertama kita akan membahas mengenai karawitan. Seni musik karawitan dikenal di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat. Di Bali, karawitan ini lebih dikenal sebagai gamelan. Banyak yang ingin belajar bermain karawitan termasuk warga negara asing. Seni musik ini menggunakan seperangkat instrumen perkusi yang dinamakan gamelan itu tadi. Nah, sistem nada dari gamelan ini berbeda dengan sistem nada instrumen musik barat tentunya. Sistem nada gamelan menggunakan tangga nada pentatonis dan memiliki 2 sistem laras, yaitu laras lendro dan laras pelog. Cara membedakan 2 sistem laras tadi, yaitu laras lendro dan laras pelog, ini bisa dibedakan dalam notasinya. Nah, untuk notasi gamelan laras lendro itu bisa dilihat dari notasi kepatihannya. Ada 1, 2, 3, 5, 6, dan 1. Nah, untuk cara pembacaannya juga ada dari dulu, itu pembacaannya seperti apa, dan sekarang itu dibacanya seperti apa. Untuk gamelan Jawa laras pelog, itu notasi kepatihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk cara bacanya dari dulu dan sekarang itu ada di tabel sini ya. Poin kedua, gamelan Bali. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis gamelan Bali. Ada gamelan Semar Pagulingan, ada gamelan Gong Kebiar, dan satu lagi ada gamelan Semaradanan. Nah, untuk gamelan Semaradana ini merupakan gamelan Bali terbaru yang pada hakikatnya memang merupakan pengembangan dari kedua gamelan yang tadi yang awal, yakni gamelan Gong Kebiar dan Semar Pagulingan atau Saptanada.
Nah, sistem pengaturan nada dari gamelan ini, terutama dari kelompok gangsa, ini menunjukkan adanya penggabungan ide dari kedua perangkat gamelan tersebut. Gamelan ini diperkenalkan pada tahun 1988 oleh Iwayan Berata. Nah, seorang tokoh karawitan sekaligus pembuat gamelan Bali. Motivasinya untuk menciptakan perangkat gamelan yang bisa memainkan lagu-lagu kekebiaran dan gending-gending semar pagulingan. Nah, gamelan ini biasa dimainkan untuk pertunjukan tari dan drama, juga bisa dipakai untuk mengiringi upacara keagamaan. Nah, untuk instrumen-instrumen penting yang berperan di dalam gamelan Bali ini itu ada beberapa macam. Yang pertama ada gangsa, kedua ada sepasang kendang, yang ketiga ada gong kempur, yang keempat ada kemong, yang kelima ada kajar, yang keenam ada reyong, ketujuh cengceng, kedelapan suling bambu, dan yang kesembilan ada rebab. Nah, gamelan Samarandana sudah semakin tersebar bahkan sampai ke luar negeri. Para pemakai gamelan ini merasa bahwa gamelan ini sangat fleksibel, walau pemakaiannya diperlukan teknik khusus. Poin yang ketiga, ada kolintang. Nah, kolintang ini merupakan nama alat musik perkusi tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara, sejenis gambang yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Nama kolintang berasal dari suaranya, yakni tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada biasa. Dalam bahasa daerah, ajakan mari kita lakukan tong ting tang, yakni mengemo kumolintang. Nah, ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang. Perangkat ensemble kolintang dibentuk dari alat-alat musik tersebut dengan ada yang difungsikan sebagai melodi, ritme, dan bass. Sajian musik yang dimainkan dengan instrumen ini dinamakan kolintang. Biasanya, sajian orkes kolintang dipakai untuk mengiringi lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Poin keempat ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional terbuat dari bambu. Angklung juga merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda tentunya. Angklung sudah dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Pajajaran. Saat itu, angklung digunakan sebagai tanda waktu sembahyang. Kemudian digunakan oleh kerajaan Pajajaran sebagai instrumen musik pada korps musik saat perang bubar. Nah, untuk jenis permainan angklung khususnya di Jawa Barat ada di sini. Pada tahun 1908 sampai 1984 diubah nadanya menjadi tangga nada barat. Nah, sehingga dapat dimainkan berbagai lagu lainnya. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian populer di seluruh dunia dan diajarkan juga kepada siswa-siswa sekolah, bahkan dimainkan oleh orkestra besar dengan peserta ratusan. Yang kelima ada calung. Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan prototipe dari angklung. Poin yang keenam ada gong genang. Gong genang di sini merupakan sekelompok alat musik tradisional Sumbawa yang dimainkan secara bersamaan dalam beberapa komposisi musik. Gong genang ini dapat juga dikatakan sebagai musik orkestranya dari Sumbawa. Nah, alat-alat musik yang dimainkan dalam ensemble ini adalah yang pertama ada genang sebanyak 2 buah, seruna sebanyak 1 buah, rebana kebo minimal 1 buah, gong 1 buah, palempong 1 buah, dan yang terakhir santong serak 1 buah. Poin yang ketujuh ada talempong. Talempong dapat disebut sebagai nama alat musik jenis gong berpencul, berukuran lebih kecil dari bonang yang terbuat dari bahan logam campuran besi dan perunggu. Talempong juga dapat pula disebut
talempong sambilu, talempong kayu, talempong batuang, talempong sayap, dan sebagainya. Poin yang ke-8, ada pupuik gadang. Pupuik gadang adalah sebuah alat musik tiup yang terdiri dari dua bahan, yaitu batang padi sebagai bagian untuk ditiup dan daun kelapa sebagai resonator. Bagian yang ditiup namanya anak sarunai dan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Corongnya terbuat dari daun kelapa menghadap ke arah depan. Pupuik gadang berfungsi membawakan melodi yang bersifat improvisasi untuk merespon lagu yang dimainkan oleh talempong. Poin ke-9 ada tambua atau gendang. Nah, tambua di sini di tempat lain disebut tambur, merupakan jenis kendang yang berperan untuk membawakan ritme. Kebanyakan berbunyi bersamaan dengan ketukan dasar, termasuk berbagai variasi ritmis yang bisa diisi secara bebas. Ada juga kelompok yang menggandengnya dengan sebuah gong. Poin ke-10 ada rapai. Rapai merupakan instrumen musik tradisional Aceh, sama halnya dengan gendang. Rapai terbuat dari kayu yang keras, biasanya dari batang nangka, yang setelah dibulatkan lalu diberi lubang di tengahnya. Poin ke-11, musik bambu hitada. Musik bambu hitada berasal dari Halmahera, Maluku Utara. Musik tradisional ini biasanya dimainkan secara bersama-sama oleh beberapa orang dalam ikatan kelompok. Sebuah kelompok musik beranggotakan 5 hingga 13 orang. Alat musik utama pada musik bambu hitada adalah batangan bambu itu sendiri, yang biasanya hanya terdiri dari 2 ruas saja dan tidak lebih dari 1,75 meter. Biasanya batang bambu ini sudah sesuai nada-nadanya atau tune-nya dan dicat warna-warni untuk membuat tampilan bambu menjadi lebih indah. Poin ke-12 ada sape. Sape di sini diucapkan sampek. Sampek atau sapek adalah kecapi tradisional Dayak, Kalimantan Tengah. Bentuknya mirip gitar, biasanya dimainkan oleh orang-orang Hulu, terutama komunitas Kayan dan Kenya yang tinggal di rumah-rumah panjang. Sape diukir dari satu batang kayu dengan panjang mencapai lebih dari 1 meter. Awalnya, sape adalah instrumen yang sederhana dengan hanya 2 senar dan 3 fret. Penggunaannya terbatas pada bentuk musik ritual untuk menimbulkan suasana magic. Nah, secara bertahap, sape ini menjadi instrumen sosial untuk menemani tarian atau sebagian bentuk hiburan. Saat ini, sape dikembangkan hingga memiliki 3, 4, atau 5 senar dengan rentang lebih dari 3 oktav. Poin ke-13 ada sasando. Sasando berasal dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Masyarakat NTT percaya bahwa sasando sudah dikenal sejak abad ke-7. Instrumen musik tradisional ini mirip harpa. Nama sasando berasal dari kata dialek Rote, sasadu, yang berarti bergetar. Bagian utama dari sasando adalah tabung bambu yang berfungsi sebagai bingkai instrumen. Di sekeliling tabung ada beberapa potongan kayu yang berfungsi sebagai irisan tempat senar direnggangkan dari atas ke bawah. Fungsi irisan kayu adalah menahan senar lebih tinggi dari permukaan tabung dan juga menghasilkan berbagai panjang senar untuk menciptakan nada yang berbeda. Dan yang terakhir, poin ke-14 ada pikon. Nah, pikon ini adalah alat musik tiup tradisional dari Papua, terbuat dari bambu dan tali. Memainkannya ditiup sambil ditarik talinya untuk menghasilkan nada-nada sederhana. Poin B, teknik bermain musik tradisional. Melihat khazanah musik tradisional kita yang sangat kaya, sudah selayaknya kamu mengenali dan memainkannya.
sudah dapat memainkannya, tugasmu selanjutnya adalah melestarikan dan mengenalkannya ke dunia internasional. Untuk dapat memainkan alat-alat musik tradisional kita, mari kita pelajari bersama. Seperti pada permainan alat musik modern, permainan alat musik tradisional Indonesia yang beraneka ragam itu juga membutuhkan teknik bermain tersendiri loh. Jika dikelompokkan menurut cara memainkannya, alat musik tradisional Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 4 kategori besar, yaitu alat musik idiofon, yang kedua alat musik kordofon, yang ketiga ada alat musik membranofon, dan yang keempat ada alat musik aerofon. Kita bahas satu-satu. Poin yang pertama, ada alat musik idiofon. Alat musik idiofon yaitu alat musik yang bunyi utamanya dihasilkan oleh tubuh musiknya sendiri. Yang tergolong alat musik ini diantaranya adalah sung, saron, bonang, gong, talempong, calung, kolintang, gambang, oloan, ihutan, panggora, dan garantung. Cara memainkan alat musik jenis idiofon biasanya dengan dipukul atau ditabuk. Poin yang kedua, ada alat musik kordofon. Alat musik kordofon yaitu alat musik yang suaranya dihasilkan akibat getaran senar atau dawai. Alat musik kordofon dalam musik tradisional Indonesia diantaranya ada kecapi, rebab, sasando, sape atau hasapi dari Batak dan Dayak, gambus, panggepeng, saga-saga, dan yang lainnya. Instrumen kordofon dapat dimainkan dengan dipetik atau digesek. Poin yang ketiga, ada alat musik membranofon. Alat musik membranofon yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran membran atau kulit. Nah, jenis musik ini juga dimainkan dengan cara dipukul, tetapi pada bagian membrannya. Yang paling populer dari jenis alat musik ini adalah gendang atau gondang atau sebutan lain di masing-masing daerah. Poin yang keempat, ada alat musik aerofon. Alat musik aerofon yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi akibat getaran udara. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Cukup banyak jenis alat musik ini di dalam musik tradisional kita. Yang termasuk ke dalam jenis alat musik ini adalah sarune bolon, serunai, suling, oleh-oleh dari batang padi, sordam, tulila, dan triton. Poin C, memainkan alat musik tradisional secara perorangan. A. Bermain saron. Saron merupakan salah satu instrumen gamelan Jawa. Pada umumnya, gamelan Jawa terdiri atas berbagai alat musik pukul yang terbuat dari logam atau perunggu atau besi. Poin kedua, ada bermain sasando. Sasando termasuk alat musik petik, di mana dimainkannya dengan jari-jari kedua tangan. Berbeda dengan memetik gitar, memetik sasando perlu teknik yang khusus loh. Gitar hanya dipetik dengan jari-jari satu tangan, sedangkan jari-jari pada tangan lainnya untuk mengatur fret hingga menghasilkan nada yang diinginkan. Dalam memetik sasando, jari-jari kedua tangan secara bersamaan memetik senar untuk menghasilkan nada. Poin yang ketiga, bermain rebana. Rebana tergolong alat musik ritmis, fungsinya sebagai mengatur irama. Oleh karena itu, rebana tidak memiliki nada. Bunyi yang dihasilkan rebana sangat terbatas, tergantung bagaimana tangan memukulnya. Poin yang terakhir, bermain suling Sunda. Nah, kalian sudah tidak asing kan dengan alat musik ini, karena alat musik ini dimainkannya dengan cara ditiup. Nah, itu tadi pembahasan dari bab 7. Nah, mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bermain musik tradisional sangatlah menyenangkan, sekaligus dapat melestarikan khazanah musik dan budaya nasional. Sebelum Ibu tutup
Pembahasan mengenai bab 7 ini